Om Swastiastu, yang terhormat Bapak dosen yang mengajar mata kuliah agama. Di sini saya sedang mengunjungi salah satu narasumber, seorang seniman dalang kulit, yaitu Bapak. Oke, terima kasih anakku yang datang hari ini terkait mendatangi diri Bapak. Bapak memperkenalkan diri dulu. Bapak adalah seorang dalang yang sering disebut dengan dalang Joblar. Nama asli Bapak adalah Ketut Muada, SSN, RSN. Bapak salah satu juga dosen kalian di Sentra Tasik. Bapak ada di Desa Tumbakbayo, tepatnya ada di Banjarjirwa. Apresiasi Bapak ucapkan selamat datang hari ini, saudara bisa mengunjungi diri Bapak. Mungkin apa yang perlu Bapak jawab atau perlu Bapak akan berikan sebuah solusi terkait apa tujuan Anda datang mendatangi diri Bapak hari ini. Silakan, apa tujuan saudara? Mungkin Bapak bisa bantu, Bapak akan bantu. Tujuan kami di sini, kami mendapat tugas dari dosen kami untuk membuat tugas UTS video tentang materi filsafat agama. Iya Pak, kami akan masuk ke pertanyaan yang pertama Bapak. Oke. Mohon dijawab, apa itu filsafat? Oke anakku ya, filsafat, kunci dasar dari sebuah filsafat itu adalah ilmu kebenaran. Bapak dapatkan literasi atau literaturnya, Gorgias salah satunya, ada Pluto, ada Aristoteles, ada Gorgias. Itu semua mendefinisi bahwa filsafat itu adalah sebuah ilmu kebenaran. Bagaimana kita bisa dapatkan dalam sebuah mata kuliah apapun yang adik pelajari, matematika, sejarah, seni, apapun itu mata kuliahnya, pasti ada hubungannya dengan filsafat. Karena filsafat itu ilmu kebenaran. Salah satu contoh, ketika kita belajar matematika, saudara pasti akan mencari sebuah kebenaran itu sendiri. Salah satunya 5 kali 5 pasti 25, itu kan kebenaran. Filsafat mengatakan seperti itu. Tapi ketika filsafat itu kita acu ke depan, kita terus ranahnya ke dalam, pasti angkanya 0. Kenapa? Ya, karena filsafat itu adalah ilmu yang paling unik, ilmu sebuah kebenaran. Mencari kebenaran itu memang sukar sekali. Salah satu contoh, tan uluir kadi angupas bawang nanging tanah nehatinire. Sastra mengatakan ketika adik mengupas bawang merah kan, itu ada kelupak-kelupaknya aja, tapi hatinya tidak ada. Ya, filsafatnya seperti itu. Baik, kita permudah sekarang ya. Ketika adik akan berangkat ke kampus, ya saya akan belajar ke kampus, tapi ibunya di rumah memasak nasi goreng. Nah, makan dulu ya, katanya. Ya Bu, tapi kamu karena ada jam pertama, ya filsafat agama, saudara langsung tidak sempat makan, tapi terpikirkan nasi goreng itu enak. Ya, itulah filsafat. Kamu ketika belajar itu, tuh bagaimana nasi gorengnya, nanti ya gimana enak kan, itulah filsafat sejatinya. Bagaikan kamu merasakan tapi tidak terasa, itu filsafat. Makanya
Orang yang berfilsafat itu orang-orang yang jenius, anakku. Ya, orang-orang yang paling jenius. Makanya ada Pak bilang tadi, seorang filosofi, salah satunya Plato, Gorgias, Aristoteles, itu sekian banyak dari orang-orang filsafat mengatakan ilmu filsafat itu adalah ilmu kebenaran yang paling hakiki. Itu adalah filsafat. Ya, ketika adik akan kuliah di Mahadewa, saudara akan diajarkan mencari sebuah kebenaran itu sendiri. Apalagi prodi saudara kan, ya pasti carinya kebenaran. Makanya tidak salah di prodi saudara ada ilmu filsafat. Ya, itu tentang filsafat. Ada pertanyaan lagi? Untuk pertanyaan yang kedua, apa itu agama? Oke. Agama itu merupakan sebuah kepercayaan. Ya. Orang Indonesia punya kepercayaan. Ya. 5 kepercayaan ada agama. Ya. Pertama Hindu, karena Hindu yang pertama anakku ya. Yang kedua baru agama Buddha. Yang ketiga ada Kristen, Protestan, baru Islam. Itu adalah rangkuman daripada sebuah agama. Tujuannya adalah percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dari Hindu kita ada yang namanya Pancasrada. Ya. Yang pertama Pancasrada itu 5 yang harus saudara percaya. Di antaranya Bapak ya, Bapak beri pemahaman, yaitu kita harus percaya kepada yang namanya Tuhan Yang Maha Esa. Ya, Tuhan itu ada apa enggak? Kamu kalau berbicara filsafat di sini juga, kamu pernah melihat Tuhan? Tidak. Tapi merasakan itu filsafat. Kepercayaan. Kalau salah satu juga yang real Bapak bilang, ada yang namanya pelingih. Ya. Pelingih itu percaya walaupun tempatnya ada di tempat yang begitu kumuh, tapi saudara merasakan di sana ada keangkeran, berarti ada Tuhan bermanifestasi di sana. Walaupun itu batu umpamanya, tapi sering itu diberikan sebuah canang. Ya, sesajen. Tapi saudara ketika kamu ke sana, kok ada betara di gini ya? Kan kepercayaan kita ya. Baru kita merasakan, saya harus percaya di sini kemungkinan ada tempat, ada Tuhan di sini. Manifestasi Tuhan, mungkin beliau wujudnya seperti apa. Coba sekarang ada pelingih atau pelingih yang bagus tapi tempatnya di kapal. Bandingkan sekarang di sisi jalan itu kan ada banyak pelingih ya. Kenapa kamu tidak percaya di sana ada Tuhan? Iya, itu dasarnya ya. Karena Hindu itu punya yang namanya SOP. Ya, SOP, standar operasional prosedurnya. Standarnya seperti apa? Pelingih ini tempatnya di sini. Di pura dalam berarti manifestasi daripada Dewa Siwa. Kalau di pura desa Pusa itu adalah manifestasi Betara Brahma dan Wisnu, Dewi Trimurti di sana. Ya. Operasionalnya siapa yang mendukung? Masyarakatnya sendiri. Adik termasuk di sana. Ya. Yang prosedurnya, setiap penama tilap, setiap perayaan agung pasti ada upacara pemodalan. Itulah dasar daripada agama itu sendiri. Itu makanya salah satu Pancasrada di situ mengajarkan bagaimana kita harus percaya dengan Brahman sendiri. Dewa itu dalam bentuk Brahman, kita harus percaya kepada Tuhan. Yang kedua, percaya pada Atman. Atman, kita ini punya Atman. Makanya sembah pertama Om Atmo Tatwa Atmo Sudamam Sawaka. Apa artinya? Sebuah sastra ya, bagaimana kita untuk menyatukan diri kita kepada Tuhan, ya harus kita sucikan Atma yang pada diri kita sendiri. Percikan salah satu Tuhan itu adalah Atma itu sendiri. Maka bahasanya sekarang
Dewa itu ada di diri kita sendiri, bukan dewa ini. Tuhan maksudnya. Ya, Tuhan itu ada di diri kita. Itu salah satu sebuah kepercayaan. Itu nomor 2. Pak, kita percaya harus karma pala. Ya. Ayo ginawe ayo tunamu, ala ginawe ala tinamu. Jelek, buruk kita berperilaku pasti akan buruk dapat. Ayo ginawe, ayo tinamu. Kalau kita berbuat baik pasti akan menemukan. Itu namanya karma pala. Samsara anakku. Samsara itu kan ada yang namanya punarbawa diantaranya. Ade ini mungkin kelahiran terdulu adalah seorang kakek. Akan ada bahasa umpamanya kalau kita ke Balian, walaupun dukun itu memakai ilmunya metaforik namanya, ilmu tafsir. Oh, ini yang nyerwadi adalah neneknya dulu. Oh, ini adalah nyerwadi adalah kakek. Itu namanya rekarnasi. Ya, punarbawa namanya. Makanya kepercayaan inilah yang menjadi rangkuman bahwa di Hindu itu, di agama Hindu itu kental sekali harus ada sebuah kepercayaan. Salah satu juga ya, yang etis sekarang kita ya, sering kita dengarkan yang namanya sistem di Hindu itu ada pelawatan. Kenapa pelawatan? Yang bahasanya pelawatan barong, pelawatan ngerane gitu ya. Ya, Pak Dekan Saudara itu kan orang yang paham tentang yang sistem keraup itu juga kepercayaan. Bagaimana kita membilang itu sebuah kepercayaan? Kalau barong itu ditempatkan di tempat suci berdasarkan standar operasional prosedur, itu akan menjadi barang sakral yang luar biasa. Tapi barong itu kayak bapak ini, itu sebuah pajangan. Anda ini kan tidak percaya kalau barong itu bisa plak bisa ketika itu tidak dimasukkan oleh seniman sendiri. Betul nggak? Itu sebuah kepercayaan aja. Di mana tepat kepercayaan itu ada di mindset orang itu sendiri. Banyak orang yang tidak percaya dengan yang namanya itu sendiri. Betara apa nih? Udah di Kenya ada betara. Itu kan orang yang tidak percaya salah satunya. Tapi itu jangan dilakukan karena itu dangkal pengetahuannya. Anakku ini adalah seorang nantinya menjadi guru yang profesional, guru yang memang mumpuni, guru yang akan tahu bagaimana harus berperilaku yang baik berdasarkan kepercayaan, berdasarkan agama. Harus saudara menyadarkan anak-anak seperti itu, orang-orang seperti itu. Oh, ini kepercayaan. Kalau Anda tidak percaya, lebih baik janganlah Anda muspel, janganlah sembahyang, tidak ada artinya. Tapi ketika adik nanti percaya bahwa di sana ada Tuhan, saudara harus sembahyang. Ya, itu tentang agama sedikit anakku ya. Kita di Hindu. Kita bilang aja di Hindu karena anak-anakku ini adalah orang Hindu ya. Ya, kalau nanti Bapak ada anak mahasiswa yang Islam, saya berbicara Islam. Apa itu Islam? Hindu, kita ini adalah orang Hindu, harus juga percaya yang namanya sistem Pancasarada tersebut. Ya, di antaranya. Ya, seperti itu bisa Bapak terangkan sedikit terkait dengan agama dan filsafat. Ada yang perlu dipertanyakan lagi? Ada Pak. Jadi pertanyaan ketiga, apa hubungan filsafat dengan agama dalam kehidupan sehari-hari dan berikan contohnya? Oke, tadi mungkin ya Bapak udah berikan salah satu contoh tentang barong, tentang Pancasarada. Filsafat itu adalah salah satu ilmu kebenaran, di mana kita harus mencari sebuah kebenaran yang memang nanti menjadi dasar. Kita harus percaya kepada sebuah benda, percaya kepada sebuah objek yang kita lihat. Karena ketika di sini kita sebagai agama, ya, agama percaya dengan Tuhan yang Maha Esa, tidak sang yang wujud, kita tidak lepas di Hindu itu dengan yang namanya seni naku. Apa itu seni? Kita, rasa, karsa, manusia yang diserap oleh panca indera dituangkan dalam sebuah kreativitas, itu namanya seni.
Ya, kunci di sana. Kalau saudara tidak berkreativitas, saudara tidak jadi orang seni. Saudara orang pemain voli harus kreativitas. Tapi ketika dalam sebuah kreativitas ada dua hal. Ada kreativitas dan ada harga. Ya, saudara itu ketika berkreativitas pasti sekarang zaman hari ini pasti memikirkan harga berapa kamu bisa bayar, kan itu ya. Bapak aja sebagai dalang. Ketika Bapak dicari untuk mendalang ya, harus memberikan pemahaman tentang agama, memberikan pemahaman tentang bagaimana filosofi tersebut. Di sini ada harga dan ada yang namanya kreativitas. Oh, saya melatih voli salah satu ya. Berapa saya digaji satu hari kan? Pasti nantinya seperti itu. Jangan dibohongi, pasti seperti itu. Karena ada harga, ada kreativitas, ada harga. Di sanalah kuncinya nanti anakku ketika saudara sudah ya menjadi seorang guru di Universitas PGRI Mahadewa, prodi yang saudara tekuni hari ini dan selanjutnya ini saudara harus pikirkan di sana. Ada kreativitas, ada harga. Tanpa saudara berkreativitas, saudara tidak akan mendapatkan sebuah harga. Ya, kalau ingin harga, berkreativitas, saudara. Bolak-balik itu aja. Ya, terkait dengan bagaimana rumusan yang bilang Pak tadi, kita harus percaya dengan sebuah kepercayaan kita sendiri untuk mencari sebuah kebenaran. Jangan adik ini ketika nanti di lapangan, ya, salah satunya jangan kayak ada di berita itu, jangan melecehkan agama orang lain. Karena agama itu pada dasarnya semua bagus, anakku. Ya, semua bagus. Tapi yang jeleknya apa menurut adik? Nah, yang jelek itu adalah diri kita sendiri. Ya, orangnya jelek. Bukan agamanya. Bukan, agama semua bagus. Kalau umpamanya Hindu percaya dengan Sang Hyang, kalau Kristen percaya dengan Yesus, kalau Buddha percaya dengan Buddha sendiri, kalau Islam percaya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua itu bagus. Itu semua merupakan sebuah kepercayaan, mencari kebenaran masing-masing. Tapi ketika zaman ini ditunggangi dengan politik. Nah, makanya ke depan jangan saudara ketika percaya jangan tunggangi dengan politik. Ya, apalagi yang sekarang tren dengan politik identitas. Itu jangan ikut-ikutan ya. Kita harus legowo berpikir, oh saya percaya ini. Saya tidak ada hubungan dengan hal-hal seperti itu. Mudah-mudahan saudara sebagai mahasiswa nantinya bisa membawa diri, oh saya adalah mahasiswa yang percaya dengan yang namanya kepercayaan Tuhan Yang Maha Esa. Saya adalah mencari sebuah kebenaran itu sendiri. Jadi di sini Bapak bisa simpulkan filsafat dan agama itu adalah merupakan sebuah kebenaran yang saudara cari dalam kepercayaan masing-masing. Itulah agama dan yang namanya filsafat. Ya, ada yang tanyakan lagi? Oke, nah, mungkin di sini ada salah kata Bapak di dalam memberikan pemahaman tentang agama, tentang filsafat. Banyak kok orang yang punya pemahaman yang berbeda, tidak sama. Karena orang lain punya percaya yang lain, orang lain itu ketika kita kumpulkan akan menjadi sebuah pembelajaran yang luar biasa. Ya, itu Bapak juga mohon maaf jika ada ya salah kata. Bapak mohon maaf sebesar-besarnya. Mungkin ini sebuah pembelajaran nanti adik di dalam mencari sebuah pengalaman, di dalam mencari apa itu filsafat, apa itu agama itu sendiri. Ya, terima kasih. Semua Bapak atas waktunya, yang ucapkan terima kasih banyak karena Bapak sudah bersedia menjadi narasumber kami dalam membuat tugas agama politik. Oke, terima kasih ya anakku. Namo Santi, Om Santi 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 Santi.